Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mei Galuh Wijayati, nomor absen 16. Saya Naya Aina Windia Nurul, nomor absen 19. Kami dari kelas 11 MIPA 3. Di sini kami akan menyampaikan materi integral. Ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian integral, sifat-sifat integral, serta contoh-contoh mengenai teknik pengintegralan dasar, substitusi, dan parsial. Mula-mula saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari integral. Apa sih yang disebut dengan integral? Integral merupakan lawan dari turunan, atau yang biasa disebut juga diferensial. Integral juga biasa disebut sebagai antiturunan. Nah, pada rumus yang kita ketahui, jika turunan pangkatnya dikurangi dengan 1, maka jika kebalikannya integral, rumusnya pangkatnya ditambah dengan 1. Integral sendiri terbagi atas dua bentuk. Bentuk yang pertama yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu yaitu integral yang belum memiliki nilai pasti atau masih berbentuk dengan variabel. Integral tak tentu sendiri memiliki rumus yaitu integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x n plus 1 ditambah c. Dengan notasinya untuk pembacaan dari notasinya yaitu integral tak tentu dari fungsi fx terhadap variabel dx. Metode integral memiliki sifat-sifat integral tak tentu. Yang pertama yaitu integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. Saya memiliki contoh soal yang pertama yaitu integral 15x kuadrat dx. Cara pengerjaannya yaitu 15 integral x kuadrat dx sama dengan 15 integral x kuadrat kita tulis sebagai x pangkat 3 karena di sini 1, jadi di sini kita tulis 1 per 3 plus c sama dengan 15 per 3 x pangkat 3 plus c sama dengan 5x pangkat 3 plus c. Untuk sifat integral tak tentu yang kedua, saya memiliki satu contoh yaitu 12x kuadrat plus 6x dx. Cara pengerjaannya yaitu 12x kuadrat dan 6x ini harus dicari dengan sendiri-sendiri. Jadi integral 12x kuadrat dx plus integral 6x pangkat 1 dx sama dengan integral 12x kuadrat kita jadikan x pangkat 3 12 per 3 plus c ditambah 6 per 2 x pangkat 2 plus c sama dengan 4 x pangkat 3 plus 3 x pangkat 2. Karena di sini ada 2c, dalam integral kita hanya menulis 1c saja. Jadi ini adalah hasil dari persoalan tersebut. Untuk sifat integral tak tentu yang ketiga, saya memiliki satu contoh, yaitu akar dari x min 1x kuadrat dx sama dengan integral 1 per 2. 1 per 2 diperoleh dari akar min x per 2 dx sama dengan integral x 1 per 2 dx min integral x per 2 dx sama dengan x 1 per 2 menjadi 3 per 2 x per 3 per 2 plus c x min 1 plus min 1 plus c sama dengan 2 per 3 kali x 3 per 2 plus c plus x min 1 plus c sama dengan 2 per 3 x 3 per 2 plus 1 x plus c. Integral tentu. Fungsi ini disebut sebagai integral tentu fungsi f dari a ke b, di mana fx sebagai integral, a sebagai batas bawah, dan b sebagai batas atas. Integral tentu berbeda dengan integral tak tentu, yaitu integral tentu sudah ditetapkan batasannya. Contoh, misalkan terdapat
integral 3x pangkat 2 dx dengan batas atas 2 dan batas bawah 1, maka cara penyelesaiannya adalah sama seperti penyelesaian integral tak tentu, namun yang berbeda di sini kita tidak menggunakan c, melainkan kita memberi batas 3x pangkat 2 tambah 1 per 2 tambah 1, batas 2 dan 1. 3x pangkat 3 ditambah 3, kita batas 2 dan 1, kita sederhanakan, x pangkat 3 batas 2 dan 1. X pangkat 3 dengan batas 2 dan 1, kita ganti di sini x-nya, x pangkat 3 sama dengan, kita ganti x-nya 2 pangkat 3 sama dengan 8, dan di sini x pangkat 3 kita ganti x-nya jadi 1 pangkat 3 sama dengan 1. Hasilnya kemudian dikurangi 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Jadi di sini hasilnya adalah 7. Kita lanjutkan ke sifat-sifat integral tentu. Yang pertama, integral dengan batas bawah dan batas atas yang sama, maka hasilnya akan jadi 0. Kita lanjutkan contoh soal. Integral dengan batas bawah 2 dan batas atas 2, 2x min 1 dx. Kita akan coba kerjakan. 2x 1 tambah 1 min x, langsung saja, per 1 tambah 1 dengan batas 2 dan 2, dengan 2x pangkat 2 per 2 min x dengan batas 2 dan 2. Kemudian kita sederhanakan, x kuadrat min x dengan batas 2 dan 2. Kita lanjutkan dengan mengganti x pangkat 2 min x dengan batas atas 2 dan batas bawah 2 di sini. Kita ganti x-nya dengan 2, yaitu 2 pangkat 2 min 2 sama dengan 4 min 2 sama dengan 2, dan kita ganti yang kedua, 2 pangkat 2 min 2 sama dengan 4 min 2 sama dengan 2. Selanjutnya kita kurangi 2 min 2 sama dengan 0. Kita sudah membuktikan sifat yang pertama. Kita lanjutkan sifat yang kedua. Kita lanjutkan ke sifat-sifat integral tentu yang kedua, yaitu integral dengan batas bawah a dan batas atas b, fx dx sama dengan min integral dengan batas bawah b dan batas atas a. Jadi batasnya dibalik dan ditambahi dengan min fx dx. Kita akan coba contoh soalnya, yaitu integral 3x pangkat 2 dx dengan batas 1 dan 3. Langsung kita kerjakan. 3 dengan batas 3 dan 1. So kita sederhanakan, x pangkat 3 dengan batas 3 dan 1. 3 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3 sama dengan 27 dikurangi 1 sama dengan 26. Selanjutnya kita buktikan yang ini. Min integral dengan batas atasnya 1 dan batas bawahnya 3, 3x pangkat 2 dx sama dengan 3x pangkat 3 dibagi 3 dan batas 1 dan 3 sama dengan, kita sederhanakan, x pangkat 3 dengan batas 1 dan 3 sama dengan, kita ganti x-nya, 1 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 3 sama dengan 1 dikurangi 27 sama dengan min 26. Kita lanjutkan ke sifat yang ketiga. Sifat-sifat integral tentu yang ketiga adalah
Sifat-sifat integral tentu yang ketiga yaitu integral k fx dx dengan batas bawah a dan batas atas b sama dengan k integral fx dx dengan batas bawah a dan batas atas b. K itu adalah konstanta. Kita langsung saja ke contoh soalnya, yaitu langsung saja kita sederhanakan di bagian sini. Kita keluarkan 2-nya, x pangkat 3 min 2x dx. Langsung kita kerjakan 2x pangkat 3 min 2x pangkat 2 dengan batas 2 dan 0, 2x pangkat 4 per 4 min 2x pangkat 2 per 2 dengan batas 2 dan 0. Langsung kita sederhanakan di sini, jadinya x pangkat 4 per 4 min x pangkat 2 dengan batas 2 dan 0. Kita pindah di sini, 2x pangkat 4 per 4 min x pangkat 2 dengan batas 2 dan 0. Langsung saja kita ganti x-nya dengan 2 pangkat 4 per 4 min 2 pangkat 2 dikurangi 0 pangkat 4 per 4 dikurangi 0 pangkat 2. Di sini sama dengan 4 pangkat 4 sama dengan 16 per 4 min 4 dikurangi 0 min 0 sama dengan, jadi di sini ada 2-nya, 4 per 4 dikurangi 0 sama dengan 2 kali ini dikurangi sama dengan 0, 2 dikali 0 sama dengan 0. Jadi jawabannya 0. Kita lanjutkan ke sifat yang keempat, yaitu integral fx plus gx dengan batas bawah a dan batas atas b sama dengan integral fx dengan batas a dan batas atas b ditambah integral gx dengan batas bawah a dan batas atas b. Kita lanjut ke contoh soal. Jadi contoh soalnya, integral 6x pangkat 2 ditambah 3 dari 1 ke 2 sama dengan, kita ganti di sini 2, 1 fx-nya yaitu 6x pangkat 2 dx ditambah integral 2 1 3 dx. Selanjutnya kita kerjakan mulai dari sini terlebih dahulu. 6x pangkat 3 per 3 dengan batas 2 dan 1 ditambah 3x dengan batas 2 dan 1. Langsung kita sederhanakan, 2x pangkat 3 dengan batas 2, 1 ditambah 3x dengan batas 2 dan 1. Selanjutnya kita ganti x-nya di sini, 2 kali 2 pangkat 3 dikurangi, ini 1 ya, 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 2 dikurangi 3 kali 1 sama dengan 2 kali 8 sama dengan 16 dikurangi 2 ditambah 6 dikurang 3 sama dengan 14 ditambah 3 sama dengan 17. Jadi hasilnya 17. Sifat-sifat integral tentu yang kelima yaitu jadi hampir sama seperti sifat yang keempat tadi, namun bedanya di sini adalah tanda bacanya, yang tadi plus sekarang adalah minus. Untuk sifat integral yang kelima ini dengan contoh soal
integral 1 2x pangkat 3 min 1 dx. Nah, kita catatkan ke sini 1 min 1 2x pangkat 3 dx min 1 min 1 kami min di sini hasil equal 1 dx. Langsung saja kita kerjakan 2x pangkat 4 per 4 dengan batas 1 min 1 dikurangi x dengan batas 1 min 1. Kita sederhanakan sama dengan 1 per 2 x pangkat 4 dengan batas 1 min 1 dikurangi x 1 min 1. Langsung saja kita ganti x nya di sini, yaitu 1 per 2 1 pangkat 4 dikurangi 1 per 2 min 1 pangkat 4 dikurangi 1 dikurangi min 1. Hasilnya ini sama dengan setengah min setengah dikurangi 1 tambah 1 sama dengan 0 dikurangi 2 sama dengan min 2. Jadi untuk penyelesaian sifat yang kelima ini yaitu min 2. Kita lanjut ke sifat-sifat integral tentu yang terakhir, yaitu integral Jadi untuk sifat integral yang terakhir ini yaitu integral fx dengan batas bawah a dan batas atas c dx sama dengan integral fx dengan batas bawah a dan batas atas b dx ditambah dengan integral fx dengan batas bawah b dan batas atas c dx. Dengan syarat yaitu a harus lebih kecil dari b dan harus lebih kecil dari c. Jadi dikarenakan syarat di sini adalah a harus lebih kecil daripada b dan harus lebih kecil daripada c, jadi sama dengan kita anggap saja 1, 2, dan 3. Kita lanjut ke contoh soalnya. Untuk di sini c dan a, c nya kita anggap 3, a nya 1, fx nya x pangkat 2 dikurangi 5 x sama dengan integral b 2 dan 1 fx nya x pangkat 2 min 5 dx ditambah integral c nya 3 b nya 2 x pangkat 2 min 5 dx. Lalu kemudian langsung kita cari yang sini integralnya x pangkat 3 min 3 per 3, maksudnya min 5 dengan batas 2 dan 1 ditambah x pangkat 3 per 3 ini 5x dikurangi 5x dengan batas 3 dan 2. Jadi langsung kita ganti x nya dengan bahan yang ada di sini, 2 pangkat 3 per 3 min 5 kali 2 dikurangi 1 pangkat 3 per 3 min 5 kali 1 ditambah 3 pangkat 3 per 3 min 5 kali 3 dikurangi 2 pangkat 3 per 3 min 5 kali 2 sama dengan 8 per 3 min 10 dikurangi 1 per 3 min 5 tambah 27 per 3 min 15 dikurangi 8 per 3 min 10. Karena ini sama langsung dicoret, tinggal bagian sini min 1 per 3 ini plus 5, ini bisa disederhanakan jadi 9 ditambah 9 min 15 sama dengan 1 per 3 min 1 per 3 dikurangi 1 sama dengan 4 per 3. Demikian sifat-sifat yang digunakan adalah metode substitusi dan metode parsial. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai contoh metode substitusi. Saya mempunyai satu soal yaitu integral 3x plus 2 pangkat 5 dx. Kita misalkan fungsi 3x plus 2 sebagai u.
Jadi sama dengan 3x plus 2. Setelah ini kita turunkan dalam bentuk du x sama dengan 1/3 d. Sehingga jika kita tulis kembali, fungsi 3x menjadi integral 1/3 itu sama dengan, kita balik posisinya menjadi 1/3 U/45 du. Setelah itu U/45 diintegralkan, artinya ditambah dengan 1 sama dengan 1/3 kali 1. C sama dengan 18 U/6 plus J. Maka untuk hasil akhir dari metode substitusi ini, untuk U kita rubah kembali menjadi seperti semula 3x plus 2. Maka hasilnya sama dengan 18 3x plus 2 pangkat 6 plus J. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai integral parsial. Integral parsial merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan soal perkalian antar integral. Saya memiliki rumus untuk integral parsial, yaitu integral U dr sama dengan I D. Kita tulis U sama dengan 3x kali 1/28 x min pangkat 7 kali 1/28 kali 3x sama dengan 3x/28 x min 3/28 4x min 7 dx sama dengan 3x/28 x min 3/28. Jika ini disubstitusikan maka akan menjadi 1/8 plus J. Sekian untuk contoh dari integral parsial. Demikian penjelasan materi integral dari kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.